menghayati dan mengungkapkan pertobatan kita dari Kidung Jemaat 23 bait yang pertama dan kedua. Seusai kita menyanyi, kita bersama-sama berdoa. Mari bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas begitu besar cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan berbagai berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Engkau memelihara kami dengan menghadirkan orang-orang yang mengasihi kami dalam hidup kami, yang menyemangati hidup kami, yang memberikan kekuatan-kekuatan ketika kami mengalami kelemahan. Tetapi begitu besarnya cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sadar kami belum mampu mensyukuri setiap berkat Tuhan. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat dalam hidup kami Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun juga dalam tingkah laku kami, yang tentu saja itu mendukakan hati Tuhan, terlebih juga melukai orang-orang di sekitar kami. Dengan kerendahan hati di pagi ini, kami datang berteluh di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasih pengampunan dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kami, melayakkan kami untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan, dan biarlah jaminan keselamatan yang Engkau sediakan kepada kami di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkenan mengampuni kami. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Karena itu dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan, kami serahkan doa permohonan kami ini kepada Tuhan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya menjemput panjenengan untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita terima berita anugerah dari Tuhan. Kesaksian 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita ungkapkan rasa syukur atas anugerah pengampunan Tuhan dengan saling berjabat tangan, menyatakan kasih Allah dengan tulus, saling mengampuni sambil mengungkapkan, "Aku mengasihimu." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama bersiap untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita bersama-sama akan baca bacaan pada pagi hari ini. Ada 3 bacaan. Yang pertama Kejadian 1, pasal 1 dan pasal 2 sampai dengan yang 4a. Kejadian 1 ayat 1, 2 hingga 4a. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 11 hingga 13. Dan yang ketiga Injil Matius 28 ayat 16 hingga 20. Mari kita bersama-sama mohon terang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-Mu hari ini, mengucap syukur atas setiap kasih-Mu, sehingga Tuhan menuntun kami hingga tempat ini dalam keadaan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan ibadah kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan sabda firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang hadir dalam ruangan ini, Tuhan sendiri yang mendampingi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami setiap sabda firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Stepi yang saat ini akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati dan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diucapkan bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kuasa Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 sampai 4a. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang.
lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpullah air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas itu muda, segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya, karena pada hari yang itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bacaan yang kedua, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 hingga 13. Salam. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain, dan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Bersama kita akan masuk dalam pembacaan Injil. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang memelihara firman dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sugeng Injing Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini Tuhan perjumpakan kita di Minggu Tritunggal Kudus, yang di dalamnya juga kita bersama-sama bersyukur. Ada satu keluarga kita yang akan menyerahkan putranya untuk kita layani dalam sakramen baptisan kudus. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama lebih jauh masuk dalam perenungan kita, perkenankan saya menyampaikan bahwa hari ini Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan didasarkan dari 3 bacaan yang sudah kita dengar bersama di bawah tema liturgis GKJW menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Untuk perenungan kita pada hari ini saya beri judul, pastikan supaya orang dapat berjumpa dengan Kristus
melalui hidupmu. Nggih. Agak panjang nggih. Pastikan supaya orang dapat berjumpa dengan Kristus melalui hidupmu. Itu tema kita. Saya berharap dengan selesai kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita dimampukan untuk dapat menjadi saksi Kristus melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Paling kurang ketika orang berjumpa dengan kita, orang bisa melihat Kristus dari setiap kehidupan dan seluruh hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang perjumpaan, menarik kalau saya cerita tadi malam ada perjumpaan, ada pertemuan lintas iman yang digagas, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita bertempat di Gereja Katolik Kepanjen. Saya tidak tahu itu Gereja Katolik Santa Maria atau apa ya? Santa Perawan Maria. Jadi kami tadi malam termasuk teman-teman pemuda-pemudi juga ambil bagian di sana. Kita diajak berkumpul di sana memperingati 100 tahun misi Gereja Katolik di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang menarik dalam pertemuan itu, tema yang dipakai atau tema yang diangkat itu tentang perjumpaan. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama di sana bahwa perjumpaan itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan di Indonesia. Atau kalau kita berbicara tentang perjumpaan, maka berbicara perjumpaan dalam konteks Indonesia, sejatinya kita diperjumpakan dengan keragaman. Kita diperjumpakan dengan berbagai macam yang pertama keragaman suku, budaya, agama, kemudian keragaman tradisi-tradisi, bahkan juga kita diperjumpakan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama-sama di tanah, di negeri kita Indonesia ini. Maka kalau kita berbicara tentang Indonesia, kita diperjumpakan dengan keragaman, dengan perbedaan-perbedaan, dengan berbagai macam yang mungkin tidak sama dengan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjumpaan itu ternyata memang itu bisa berpotensi sangat baik untuk kehidupan kita, karena salah satu yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Kelenteng Bonbio dalam statementnya menyampaikan kehidupan itu memang harus berbeda. Maka dalam konsep saudara-saudara kita Konghucu itu kan ada bulatan yin dan yang. Nah itu berbeda, tetapi berbeda itu bukan saling membedakan, tetapi itu di dalam bingkai bulatan yang di dalamnya mereka menghayati itu sebagai sebuah keseimbangan yang saling melengkapi. Jadi bagi mereka perbedaan itu ya sesuatu yang biasa, yang harus ada untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Ketika mereka berbicara tentang keragaman perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada itu dalam konteks Indonesia yang beragam, maka perbedaan itu bisa saja menjadi sumber konflik dan bisa saja itu menjadi sebuah kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tahun 2007, kalau tidak 2008, dalam perjumpaan saya dengan Kiai Haji Hasyim Musadi almarhum, beliau memberikan sebuah materi pada calon-calon mahasiswa teologi pada waktu itu dengan mengatakan begini, kalau berbicara tentang Indonesia, Indonesia itu beragam tetapi juga rawan. Rawannya apa? Karena dengan 2 liter bensin saja itu bisa menghancurkan Indonesia. Pada waktu itu beliau mengatakan begitu. Kami berpikir kok iso? Satu dipakai bakar masjid, satu dipakai bakar gereja. Maka Indonesia ini akan kacau balau di tengah-tengah situasi yang semacam. Itu yang disampaikan Pak Hasyim Musadi ketika memberi pemahaman sebuah materi kepada kami calon pendeta. Saya ingat betul itu Bapak Ibu, bahwa memang keragaman yang ada dalam kehidupan dalam bingkai Indonesia ini ternyata juga membawa dampak positif, tapi juga potensi-potensi perpecahan itu ada. Nah, Ibu Bapak, itu sebuah realita, kenyataan yang ada dalam kehidupan kita.
Berbicara Indonesia, kita berjumpa dengan berbagai macam hal, berbagai macam keragaman-keragaman yang itu. Tetapi juga berbicara tentang Indonesia, perjumpaan itu menjadi penting. Kenapa? Ketika kami bertemu, ketika kami berjumpa dalam perjumpaan yang kecil, kemarin itu berjumpa ada dari unsur gereja Katolik, ada dari gereja Protestan, salah satunya GKJW, kemudian ada dari Pura Jagatkarana, kemudian ada teman-teman dari Klenteng, ada teman-teman dari Gus Durian, ada teman-teman dari Masjid Ampel. Nah, mereka bersatu, bersama-sama berjumpa di situ karena mereka yakin, mereka percaya dengan perjumpaan itu pada akhirnya menghilangkan rasa prasangka-prasangka yang tidak baik. Karena dengan berjumpa pada akhirnya mereka bertanya, mereka punya statement bahwa tibaiku koncoku tidak seperti yang aku bayangkan. Tapi Bapak Ibu ketika belum berjumpa, nun sewu kemarin Pak Toto Lusida yang minggu lalu memberikan materi pembinaan kepada kita, beliau bercerita ketika masih kecil senengannya diceluk Cino begitu. Matanya sipit karena memang beliau orang Tionghoa. Maka Ibu Bapak kalau mereka belum berjumpa ada perspektif yang kalau nun sewu dalam tanda petik yang disampaikan, mengutip yang disampaikan Gus Aan Ansori begitu. Dia selalu berpikir sebelum dia berjumpa dengan saudara-saudara yang berbeda, berpikir Cino itu medit. Terus apalagi tadi malam mungkin teman-teman ingat. Tetapi ketika sebelum kita berjumpa dengan mereka yang berbeda dengan kita, prasangka-prasangka itu menjadi kemudian kita tidak tahu sakjane piye. Tapi ketika sudah berjumpa, ternyata seperti ini. Nah, itulah konteks kita di Indonesia Bapak Ibu. Konteks kita dalam keragaman itu. Nah, bagaimana dalam konteks semacam itu kita menghayati Injil harus diberitakan. Apalagi kalau kita berangkat dari pengutusan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di sini kita ditantang bagaimana tugas panggilan untuk memberitakan Injil tetap relevan dan tetap bisa dijalankan dalam konteks Indonesia yang beragam itu. Maka kita harus menemukan satu metode baru, satu pemahaman yang baru tentang misi gereja di tengah-tengah situasi yang semacam itu. Maka kita harus meninggalkan dan menanggalkan perspektif lama bahwa misi gereja itu harus mengkristenkan orang. Itu pandangan yang lama dalam misi gereja memang Bapak Ibu. Dalam sejarah gereja. Awal mula, gereja mula-mula terbentuk kurang lebih sekitar 1-2 abad itu. Misi gereja hanya memperkenalkan, menceritakan bahwa Yesus Kristus itu telah mati, telah bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Itu misi. Mereka menjadi saksi Kristus di situ. Tapi sejak gereja kemudian menjadi agama negara dalam kekaisaran Konstantin khususnya, maka aturan-aturan, kemudian doktrin-doktrin baru, bahkan pada saat Kaisar Konstantin itu menjadi Kaisar Romawi dan agama Kristen menjadi agama negara, maka terjadilah banyak pertobatan di sana. Sehingga orang berbondong-bondong menjadi Kristen untuk diakui sebagai warga negara. Tentu Bapak Ibu terjadi banyak diskriminasi pada waktu itu. Sehingga orang Kristen mesti akan mendapat bagian yang tidak adil dalam situasi semacam itu. Yang mayoritas pasti akan menindas pada masa itu. Nah, setelah Kaisar Konstantin bersama-sama juga pada waktu itu tumbuh kekuatan-kekuatan baru yang kemudian berperang melawan kekaisaran Romawi. Pada tahap berikutnya kekristenan berjumpa dengan peristiwa perang salib yang mempertahankan wilayah-wilayahnya. Dan disitulah ketika perang salib memunculkan istilah militia Christi. Jadi milisi-milisi Kristen yang memperjuangkan, sebenarnya bukan hanya memperjuangkan iman, tetapi ini kaitannya dengan wilayah politik saja. Daerah-daerah kekuasaan. Menjadi orang Kristen itu harus militan, harus bisa membunuh orang kafir dan seterusnya. Nah, perspektif itu terus berkembang. Dan pada akhirnya dirasa itu sebenarnya tidak membawa gereja atau tidak membawa kehidupan
yang penuh damai. Maka tiba pada kita saat ini Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi situasi keadaan kita. Kalau berangkat dari bacaan yang kedua, 2 Korintus 13 tadi Bapak Ibu, kita ditantang bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan hidup dan sukacita. Rasul Paulus mengatakan kesempurnaan hidup dan sukacita yang besar itu dicapai dengan kesatuan hati, kerukunan, dan juga kedamaian. Jadi sukacita dan kesempurnaan hidup itu menurut Rasul Paulus itu bisa dicapai dengan kesatuan hati, kerukunan, dan kedamaian. Maka kalau dalam kehidupan kita tidak rukun, kehidupan kita tidak damai, mana mungkin kita bisa merasakan sukacita dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada kesatuan hati, maka tidak mungkin kita akan bisa hidup sukacita dan kesempurnaan hidup kita. Pasti ada yang kurang kalau hidup kita itu tidak damai. Pasti ada yang kurang kalau hidup kita itu tidak rukun. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghayati amanat agung yang oleh gereja-gereja di dunia saat ini kita hayati atau kita kenang bahwa ini merupakan amanat agung sebagai panggilan Tuhan bagi umatnya di tengah-tengah konteks Indonesia yang beragam. Maka Ibu Bapak, yang pertama kita harus hayati bahwa panggilan untuk amanat agung ini sebagaimana disaksikan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita hayati itu sebagai panggilan kita untuk menjadi guru selamat. Guru selamat, bukan juru selamat. Kenapa? Karena kadang-kadang, dan bukan hanya kadang-kadang, bahkan sampai saat ini gereja atau umat Tuhan, umat Kristen itu merasa menjadi juru selamat. Banyak orang merasa jadi juru selamat, bukan guru selamat. Jadi kita sudah bisa menghakimi, oh orang ini berarti melebu surga, ini melebu neraka, dan seterusnya. Kita menjadi juru selamat seakan-akan. Tetapi panggilan kita, amanat agung ini menjadi guru selamat. Di situ dikatakan, ajarlah mereka. Nah, mengajar itu kan sama seperti guru. Guru niku digugulan ditiru. Kalau guru selamat digugulan ditiru, ucapannya digugu, yang ditiru niku napa nih Bapak Ibu? Tingkah lakunya. Kalau guru hanya mengajar tapi dalam tingkah lakunya itu tidak baik, maka apa yang mau ditiru oleh murid-muridnya? Panggilan kita untuk melaksanakan amanat agung ini adalah kita menjadi guru selamat, bukan juru selamat. Karena juru selamat satu-satunya adalah Tuhan Allah sendiri. Allah yang berkarya menyelamatkan umatnya melalui kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, tugas gereja adalah menjadi guru selamat. Menjadi guru selamat bagi dunia ini, menjadi teladan yang baik bagi kehidupan dunia ini. Karena itulah panggilan gereja. Jadi misi gereja itu tidak boleh lebih dari misi Tuhan Allah sendiri. Jadi Tuhan Allah sendiri yang sudah melakukan karyanya. Tuhan Allah sendiri yang telah menciptakan, Tuhan Allah sendiri yang telah berkarya menyelamatkan semua manusia. Siapa yang menciptakan dunia ini? Kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan 2 tadi dibacakan oleh Pak Agus memberikan kesaksian pada kita. Bahwa Tuhan Allah telah menciptakan dunia ini. Dunia dan segala isinya itu miliknya Gusti Allah. Bukan milik kita. Maka Allah sudah berkarya, itulah misi Allah dalam kehidupan kita. Setelah Allah berkarya, kemudian Tuhan Yesus datang. Allah sendiri yang datang dalam misi Kristus, missio Christi, menyelamatkan dunia ini dari segala kejahatan. Segala sesuatu yang telah diciptakan sungguh amat baik itu dirusak oleh dosa manusia. Kita tahu Adam dan Hawa kemudian jatuh dalam dosa. Dan karena dosa itulah yang menjadi jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Kehadiran Yesus Kristus, misi Kristus di dunia ini menjadi jembatan dari dosa itu.
Nah, karena itu Bapak Ibu, juru selamat itu ada pada diri Allah sendiri. Manusia, gereja tidak bisa menyelamatkan. Gereja itu tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa menyelamatkan adalah Kristus, adalah Tuhan Allah sendiri. Maka panggilan kita sebagai gereja adalah menjadi guru selamat. Menjadi teladan-teladan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, pastikan kalau kita diutus menjadi guru selamat, pastikan supaya orang dapat berjumpa dengan Kristus melalui hidup kita. Kalau kita menjadi guru selamat, harusnya kehidupan kita menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat, oh tiba murid Gusti Yesus itu seperti ini. Wong Kristen itu seperti ini. Nah kadang-kadang memang banyak orang tidak bisa melihat, tidak bisa berjumpa dengan Kristus. Kenapa? Karena umatnya tidak mampu mewujud nyatakan gambar Kristus dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk memberitakan Injil dalam konteks kita saat ini tidak lagi soal bagaimana gereja membawa jiwa-jiwa baru dalam kehidupannya, tidak. Tetapi kita dipanggil untuk membawa selamat, menjadi guru selamat, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat, merasakan cinta kasih Kristus dari kehadiran kita. Bapak Ibu, tokoh besar India, Mahatma Gandhi, pernah mengatakan kurang lebihnya begini. Mungkin seluruh orang India itu akan menjadi Kristen. Tetapi karena melihat bahwa yang menjajah orang India itu adalah orang-orang Kristen, maka mereka tidak respect dengan kekristenan. Jadi Mahatma Gandhi itu sangat mengidolakan tokoh Yesus Kristus, tetapi dia tidak mengidolakan orang-orang Kristen karena melihat orang-orang Inggris yang menjajah India itu adalah orang-orang Kristen. Tetapi dia mengidolakan ajaran-ajaran Kristus. Mungkin orang India akan bisa 100% Kristen kalau orang-orang Kristen sendiri mampu menjadi teladan yang baik. Bapak Ibu, persoalan orang jadi Kristen atau tidak bukan persoalan gereja, tetapi itu Tuhan sendiri yang memanggilnya. Tugas gereja adalah memastikan orang lain itu bisa berjumpa, bisa melihat Kristus dari kehidupan kita. Nah, kalau hari ini Pak Agung dan Bu Tanti akan membaptiskan anaknya. Kemarin saya menyampaikan baptisan itu salah satu sarana untuk mendapatkan keselamatan, tapi bukan satu-satunya Bapak Ibu. Satu-satunya jalan keselamatan adalah beriman kepada Kristus. Maka tugas orang tua ini menghantar anak-anaknya sampai anak-anaknya mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam proses itu, orang tua harus menjadi guru selamat yang mengajarkan juga meneladani dalam kehidupan anak-anaknya. Demikian Bapak Ibu perenungan kita dan pesan firman Tuhan. Sekali lagi pastikan supaya orang dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan Kristus melalui kehidupan kita. Siapkah panjenengan jadi guru selamat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tuhan memberkati, memampukan kita untuk menjadi teladan yang baik, menjadi guru-guru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh merayakan perbedaan dalam hidup kami. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, di tengah-tengah keragaman yang ada, Engkau memanggil kami untuk kami mewujud nyatakan tugas kami untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sekitar kami. Sehingga ketika orang berjumpa dengan kami, orang melihat Engkau, orang merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berkenan
memampukan setiap kami. Amin. Kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada orang tua yang akan membaptiskan putranya. Adapun saudara-saudari kita, orang tua yang akan membaptiskan putranya adalah Bapak Samuel Agung Kristanto beserta dengan Ibu Kristanti Dwi Puspita Sari. Monggo diperkenankan untuk berdiri dan maju ke depan. Keluarga kita ini akan membaptiskan putranya, anak Gideon Advent Kristanto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku orang tua, saudara-saudara kita ini berharap agar putranya menjadi milik Kristus. Karena itu meskipun putranya adalah pemberian Tuhan, tetapi sebagai manusia, ia juga tidak lepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya, sebagaimana dalam kesaksian Markus pasal 10 ayat 13. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian juga kita diingatkan dalam nasihat Rasul Paulus, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39 yang menyatakan demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya Pak Agung dan Bu Tanti, saudara-saudara akan membaptiskan putra saudara. Di sini tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis putra saudara. Ini merupakan air yang biasa, namun saat ini kita pakai untuk sarana pembaptisan. Ketika dibaptis, anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya, ini menjadi tanda sekaligus meterai dari janji keselamatan Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum Pak Agung Bu Tanti menyerahkan putra saudara kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara berkenan menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Umat dipersilahkan untuk berdiri. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Agung dan Bu Tanti. Sebagai orang tua, apakah saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi putra saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Apakah saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing putra saudara dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada kehendak Allah pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka berani mengakui imannya di hadapan Allah? Bagaimana jawab saudara? Apakah berjanji? Pertanyaan saya tujukan kepada umat yang hadir. Umat yang dikasihi Tuhan,
Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan dua orang tua ini yang akan membaptiskan putra mereka? Apabila saudara-saudara kita ini lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan, bagaimana jawab saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan? Apakah berjanji? Terpujilah Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memampukan umat-Nya. Umat dipersilahkan duduk, kita akan bersama membawa anak kita dalam pembaptisan. Kita pujikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Anak Gideon Advent Kristanto, engkau dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Mari bersama kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, dan intinya Engkau berkarya dalam hidup kami, memberkati, memelihara kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, Engkau berkenan menghadirkan anak kasih kami, keluarga kami yang menyerahkan putranya, Bapak Samuel Agung Kristanto dan Ibu Kristanti di Puspitasari. Kami percaya Bapak, bahwa ini semua rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi keluarga ini. Kami berdoa Engkau memampukan kedua orang tua ini untuk mendidik, untuk membina putra terkasih anak Gideon Advent Kristanto, supaya dia mampu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, mampu menjadi anak yang kemudian tumbuh dalam keyakinan dan iman di dalam Kristus. Kami menyerahkan anak Gideon Advent Kristanto, kiranya Tuhan pun juga berkenan memberkati di dalam setiap tumbuh kembangnya, di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, perkenankan bersama-sama, kami mohonkan berkat untuk keluarga kekasih kami ini. Kasih karunia, hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kesabaran dianugerahkan Tuhan kepada keluarga kasih kita ini, dari sekarang kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat nggih. Nggih. Nanti ini surat tanda kewargaan untuk anak Gideon. Selamat, Tuhan menyertai, menolong panjenengan dalam membina anak panjenengan. Nggih, dipersilahkan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam pelayanan
persembahan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan 1 Tawarikh 29 ayat 14 menjadi dasar kita dalam kita mengaturkan persembahan. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita mengaturkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait 1 hingga selesainya persembahan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, beristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Doa persembahan akan digabung dalam doa syafaat. Sebelum kita bersama membawa persembahan kita akan menyimak penekanan warta jemaat minggu ini. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama adalah ibadah wilayah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Juni, Kamis depan,
Jadi mohon persiapan seluruh ketua wilayah dan juga majelis tempat, serta jadwal penerima dan juga pelayan juga sudah disertakan di dalam warta jemaat. Kemudian yang kedua adalah pelantikan panitia sidang majelis daerah Surabaya Timur II yang ke-45 akan dilaksanakan pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 17.00 atau 5 sore dalam ibadah minggu nanti, dan dilayani oleh Ibu Pendeta Dwi Astuti dari BMD ST2. Mohon kehadiran dan kesiapan seluruh anggota panitia. Berikutnya yang ketiga adalah untuk diketahui seluruh warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Stevi Christian Rumire SSI Teol akan izin cuti mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 Juni. Jadi mohon untuk diketahui seluruh warga jemaat, dan apabila panjenengan ada keperluan atau kepentingan terkait dengan Bapak Pendeta bisa disampaikan ke ketua wilayah masing-masing atau majelis tempat. Kemudian yang keempat adalah telah menyerahkan sakramen baptis kudus, anak Gideon Advent Kristanto, putra kedua dari Bapak Samuel Agung Kristanto dan Ibu Kristanti Dwi Puspitasari dari wilayah Efesus. Terima kasih atas penyerahan pelayanan sakramen baptis kudus anak Gideon Advent Kristanto. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Samuel Agung Kristanto dan Ibu Kristanti Dwi Puspitasari. Kemudian yang kelima adalah lomba vokal grup anak. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni minggu depan, minggu yang akan datang ya. Dan ini akan dilaksanakan di GKJW Luwung via online, via Zoom. Nanti Bapak Ibu boleh menikmati dan melihat langsung nobar di gedung gereja bersama seluruh warga jemaat. Kita akan bersama-sama menyaksikan lomba vokal grup anak GKJW Bermazmur di GKJW Luwung, karena memang sesuatu hal tempat terbatas sehingga harus dilakukan secara online via Zoom. Kemudian yang keenam adalah kerja bakti. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni ini berkaitan dengan bulan kesaksian dan pelayanan. Kita akan bersama-sama melaksanakan kerja bakti pada hari Sabtu tanggal 10 Juni pukul 3 sore atau 15.00. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat untuk bersama-sama kerja bakti. Yang terakhir adalah kami pelayan harian majelis jemaat dan seluruh anggota majelis jemaat memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau pada saat ini terjadi ketidaknyamanan dalam mungkin menggunakan sarana umum untuk kamar mandi, karena kamar mandi saat ini sedang direnovasi. Jadi mohon diketahui oleh seluruh warga jemaat dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, beberapa informasi yang ada, monggo kita bawa dalam doa, supaya rencana-rencana kegiatan pelayanan dan juga secara khusus untuk anak-anak kita yang bersiap mengikuti pelayanan lomba vokal grup tanggal 11 nanti dapat diikuti dengan baik. Kita satu hati di dalam doa. Kembali kami menghampiri tata kudus-Mu Bapa, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami sampai dengan saat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah menghaturkan doa-doa kami. Terlebih Bapa, dalam kesempatan ibadah ini, Engkau pun memberi kesempatan kepada kami untuk ambil bagian dalam karya pelayanan Tuhan di dunia melalui persembahan yang telah kami satukan bersama. Kami percaya Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Engkau berkenan menyucikan, menguduskannya, sehingga dipakai dalam pelayanan dan menjadi berkat untuk pelayanan kami.
Kami percaya Engkau terus memberkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing, di mana Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan kami. Kami mengingat dalam doa kami juga untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang saat ini berjuang dengan pekerjaannya masing-masing. Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan memampukan saudara-saudara kami ini. Kami juga mengingat dalam doa kami Bapa, keberadaan bangsa negara kami yang mempersiapkan diri di tahun-tahun politik ini. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan juga menjaga, menyertai perjalanan kehidupan bangsa negara kami, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 nanti. Jauhkan kami dari berbagai macam perpecahan-perpecahan, dan biarlah kesatuan dan persatuan bangsa kami tetap terpelihara. Terlebih dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, dalam lingkungan kami, mampukan kami juga menjadi agen-agen pendamai, kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan bangsa negara kami. Kami berdoa ya Bapa, untuk relasi kami dengan sesama kami, biarlah kasih Tuhan menuntun kami, memampukan kami untuk mengasihi sesama kami dengan ketulusan hati kami. Bapa di dalam surga, perkenankan kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan gereja-Mu di seluruh dunia, terlebih Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Tanjung Perak. Dalam kehidupan dan pelayanan kami bersyukur, berterima kasih. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk ambil bagian dalam karya-Mu. Engkau mempercayai kami untuk kami melakukan karya Tuhan di dunia ini. Karena itu mampukan Tuhan, berkati para pelayan-Mu, penatua diaken, badan-badan pembantu pelayanan yang ada. Demikian pun juga seluruh warga jemaat. Berilah kami kesatuan hati, berilah kami kerukunan, agar sukacita dan kesempurnaan hidup pelayanan kami boleh kami wujudkan dalam persekutuan di jemaat Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, menyerahkan seluruh rangkaian dan rencana-rencana kegiatan pelayanan yang ada, khususnya untuk anak-anak kami yang mempersiapkan lomba paduan suara vokal grup GKJW Bermazmur. Tuhan berkati, mampukan, karuniai dengan kesehatan, agar anak-anak kami mampu mempersembahkan yang terbaik dari kehidupannya. Kami menyerahkan rencana kegiatan-kegiatan, program-program pelayanan yang lain, renovasi kamar mandi gereja, Tuhan pun juga menolong dan memberkati. Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh warga jemaat dalam setiap pergumulan beban, demikian pun juga setiap harapan-harapan dalam kehidupannya. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memberkati, menyertai kami. Kami pun merindukan dan berharap Tuhan terus menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam relasi dengan pasangan hidup kami. Berkati kami dengan relasi bersama anak-anak dan orang tua kami. Dan juga berkati ya Tuhan dalam perjuangan anak-anak kami di studinya. Perjuangan anak-anak kami mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Dan juga seluruh harapan, cita-cita kehidupan keluarga kami serahkan di dalam genggam kasih Tuhan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah karena sakit, mungkin juga mereka yang di masa-masa pemulihan. Kami mengingat dalam doa kami Pak Mansurya Tambal, Bapak Purwanto Helisa, Bapak Mukti Prayitno, Bapak Suyatno, masa pemulihan untuk Bapak Mangutu Wandiru, Bapak Subejo, Ibu Elizabeth Yuni, Ibu Doso Kriswati, dan juga kami berdoa untuk Ibu Iren Saptadi. Secara khusus juga kami mengingat saudara kami, Merbot 2, Bapak Suyitno. Tuhan berkati dengan pemulihan dan kesembuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga keluarga-keluarga dalam kehidupannya, di dalam perjuangannya. Tuhan menyertai dan memampukan. Kami menyerahkan juga kehidupan kami selanjutnya dalam setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Untuk selanjutnya kami akan undur dari ibadah ini Bapak, melanjutkan ibadah kami dalam kesaksian hidup kami masing-masing. Tuntun sertai kami agar kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab.
Inilah ya Tuhan seru doa dan permohonan kami. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa dalam pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah usai. Kini marilah kita pulang dalam pengutusan Tuhan dengan sukacita. Kita lanjutkan ibadah kita dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Dan kembalilah bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Percayalah, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita. Kita hayati pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan menaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku dan kerana-Ni mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Mari bersama arahkan hati kepada Tuhan, terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra,
kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Demikian Bapak Ibu, ibadah selesai dan saat ini kami mengucapkan terima kasih